Sebuah survei yang dilakukan oleh salah satu media nasional menempatkan Ketua Umum Partai Gerindra sebagai capres yang memiliki elektabilitas tertinggi di kalangan Nahdlatul Ulama. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan, hasil survei itu membakar semangat kader Gerindra untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Ia lantas menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan elektabilitas Prabowo tinggi di kalangan Nahdlatul Ulama. Menurut Habibur Rahman, salah satunya adalah sosok Prabowo yang memiliki kebesaran hati dan ikhlas menyatukan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah ketika Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebagai menteri. Meski sebelumnya, ia adalah rival di Pilpres 2024 dan 2019. Anggota Komisi 3 DPR RI itu lantas mengukit pernyataan Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah menyebut Prabowo sebagai sosok pemimpin yang ikhlas. Lantas, sebenarnya seperti apa kedekatan Prabowo dan Gus Dur? Berikut ulasannya. Dalam satu kesempatan pada 2018 lalu, putri kedua Gus Dur Yeni Wahid mengungkapkan kalau hubungan ayahnya dengan Prabowo sempat melewati pasang surut. Ia mengatakan, awalnya hubungan antara keduanya kurang baik saat Orde Baru. Sebab ketika itu, kebijakan Orde Baru cenderung memusuhi Gus Dur. Karena itulah, tak sedikit orang yang juga ikut-ikutan memusuhi Gus Dur, termasuk Prabowo Subianto di dalamnya. Pak Prabowo dengan Gus Dur itu hubungannya kompleks. Artinya, ketika Pak Prabowo masih di Orde Baru, dia mengikuti kebijakan dari Orde Baru yang memusuhi Gus Dur. Kata ia ini kepada awak media di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis 13 November 2018. Setelah Orde Baru tumbang pada 1998, hubungan Prabowo dan Gus Dur membaik. Bahkan mantan Ketua Umum PBNU itu memperbolehkan Prabowo pulang ke Indonesia dari pengasingan politik di Jordania. Disitulah saya rasa ada perubahan sikap luar biasa dari Pak Prabowo melihat Gus Dur sebagai sosok yang demokratis. Disitulah mungkin rasa hormat beliau timbul. Nah, sejak saat itu hubungannya menjadi baik. Lanjut Yeni. Hubungan baik antara Prabowo dan Gus Dur terus berlanjut hingga cucu pendiri Nahdlatul Ulama itu tutup usia. Setelah itu, Prabowo pun tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga Gus Dur. Bahkan hubungan baik Gus Dur tak hanya dengan Prabowo secara pribadi. Yeni mengatakan, Gus Dur juga menjalin hubungan dengan keluarga Joyo Hadikusumo. Hubungan Gus Dur dengan keluarga Joyo Hadikusumo panjang. Hubungan kami kadang berseberangan, kadang bareng. 2009 sempat bareng. Yang paling penting adalah menghargai posisi masing-masing, tuntasnya.